Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga. Baca majalah di ruang tamu, habis itu nonton berita. Alhamdulillah masih bisa ketemu walau tanpa tatap muka. Nah, alhamdulillah anak-anak, sampai dengan hari ini masih bisa bertemu dengan Ibu Wita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, ada yang tahu nggak mau belajar apa sih kita hari ini? Tentunya penasaran dong. Akan tetapi, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin ya robbal alamin. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Dan untuk memudahkan kalian mempelajari materi pada hari ini, marilah kita saksikan slide berikut ini. Mengidentifikasi informasi dari laporan, yaitu percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Adapun pada bab ini, yaitu bab 1 di kelas 9, yang akan kita pelajari untuk pertama kalinya adalah tentang teks laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan terdiri dari A. Pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Kemudian B. Simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Kemudian C. Struktur sistematika dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang terakhir adalah D. Penyusunan teks laporan percobaan. Nah, oleh karena itu kita belajar dari yang pertama dulu ya tentunya. Tadi yang pertama adalah A. Pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Ada pengertiannya, kemudian ada ciri-ciri, dan ada informasi dalam teks laporan percobaan. Pertama, pengertian teks laporan percobaan. Ya, kita mulai dari laporan terlebih dahulu. Ketika mendengar kata laporan, tentu kita sudah tidak asing dengan kata tersebut. Ya, laporan itu bisa dari laporan seorang bawahan kepada atasan, ya, laporan dari anak buah kepada bosnya, kepada atasannya, itu laporan. Ya, laporan. Nah, laporan itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, kali ini dalam laporan percobaan berarti laporannya harus tertulis. Coba kita lihat dulu pengertian laporan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan baik berupa lisan atau tulisan, berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Jadi tadi Ibu sampaikan misalnya seorang anak buah harus lapor kepada atasannya, ya. Laporan dari anak buah itu atas sesuatu yang telah dikerjakan. Nah, untuk siapa laporan itu? Untuk atasannya, karena atasannya itu membutuhkan sebuah laporan atas apa yang telah dilaksanakan oleh anak buahnya tersebut. Gitu ya, itu adalah laporan. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori.
Jadi ketika kita mau membuktikan sebuah teori atau menguji sesuatu, maka kita harus melakukan percobaan atau eksperimen. Lalu, apakah yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Jadi, jika digabungkan, teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan sebuah teori. Gitu ya. Jadi itu adalah pengertian teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai teks laporan eksperimen. Biasanya kelompok yang melakukan percobaan mempunyai dugaan hasil atau hipotesis. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam bentuk percobaan. Jadi harus ada buktinya. Ya, sesuatu itu harus selalu ada buktinya. Maka ketika itu menjadi sebuah percobaan dan sudah terbukti hasilnya, berarti sudah teruji. Adapun yang kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Artinya, teks laporan percobaan itu harus melakukan percobaan terlebih dahulu, ya, agar kita bisa membuat sebuah teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenaran yang dapat diuji. Jadi kita harus memaparkan apa adanya sesuai dengan hasil percobaan tersebut, ya, agar dapat diuji kebenarannya. Kemudian yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Jadi harus runtut urutannya dari mulai judul sampai dengan selesai. Ya, nanti kita akan belajar tentang sistematika penulisan teks laporan. Kemudian, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Jadi ketika kita menulis sebuah teks laporan percobaan, bahasa yang ditulis harus baku, harus formal, harus jelas, ya. Kemudian harus mudah dicerna oleh orang yang membacanya. Tidak boleh menimbulkan makna yang ambigu atau menimbulkan kebingungan terhadap orang yang membaca atau menerima hasil dari teks laporan percobaan tersebut. Selanjutnya, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Nah, ketika kita membuat teks laporan percobaan, maka harus dilampirkan buktinya. Kalau misalnya kita mau uji vitamin pada sebuah makanan, maka kita harus cari datanya, itu harus disertakan. Untuk apa? Untuk penguat teks laporan tersebut. Selanjutnya, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Teks laporan percobaan harus menarik supaya orang-orang menjadi tertarik untuk membaca, ya, atau bahkan melakukan hal tersebut yang diuji cobakan. Selanjutnya yang terakhir, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Artinya, ya, ketika tadi seorang yang melakukan teks percobaan itu mempunyai dugaan atau hipotesis,
Artinya ada masalah yang harus diujikan. Nah, ketika percobaan itu dilakukan, maka akan ada pemecahannya dari masalah yang tadi. Ya, jadi menjawab permasalahan yang dicari tersebut ya. Oke, selanjutnya informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, setiap teks itu harus mengandung unsur-unsur yang ada berikut ini, yaitu ada unsur yang pertama ada apa atau what, judul, objek percobaan, alat, bahan, simpulan atau hasil. Ya, jadi dalam teks percobaan itu harus ada judulnya, harus ada objeknya, alatnya, bahannya, dan hasilnya. Yang kedua ada who, siapa. Siapa yang melakukan percobaan tersebut, yang terlibat. Yang ketiga ada why, mengapa. Apa tujuan dari percobaan tersebut dilakukan. Yang keempat ada when, kapan. Waktu percobaannya, kapan percobaan itu berlangsung atau diujikan. Yang kelima ada where, di mana tempat percobaan dilakukan. Dan yang terakhir ada how, bagaimana atau langkah-langkah percobaan. Jadi ada langkah-langkahnya, step by stepnya secara sistematis dituliskan agar yang menerima hasil atau membaca itu betul-betul paham rangkaiannya dari awal sampai dengan selesai. Perhatikan teks berikut ini. Ya, ini ada di buku paket halaman 10 sampai dengan 11. Yang pertama, ada teks tentang sepedaku. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit warnanya hitam tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi, bukan kabel. Belt sepeda khas berbunyi kring-kring terletak di setang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Saat mengayuh, kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti kayuhan. Kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah. Itu teks yang pertama. Kemudian teks yang kedua, fixed gear, adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, gear depan, gear belakang, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel, kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Sedangkan teks yang ketiga, sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi.
Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium, misalnya merek Vongers, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian pada segmen di bawah diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burgers, Rolex, Humber, Rouge, Batavus, Philips, dan NSU. Nah, dari ketiga teks tersebut, dapatkah kamu melihat perbedaan ketiganya? Tentu dapat ya. Kalian tentukan manakah teks yang termasuk laporan. Mana? Teks 1, 2, atau 3? Antara 1, 2, dan 3. Lalu jawabannya adalah teks. Ya, betul sekali. Teks laporan ada pada teks 3. Kemudian, manakah yang termasuk teks eksplanasi? Tentu kalian sudah mempelajari teks eksplanasi di kelas 8 lalu. Ya, teks eksplanasi ada di teks nomor 2. Sedangkan teks nomor 1 berarti termasuk dalam teks deskripsi. Ya, dari ketika kalian memikirkan mana teks laporan, mana teks eksplanasi, mana teks deskripsi, tentu kalian mempunyai perbedaan atau pemikiran masing-masing. Tetapi dari ketiganya itu memiliki ciri-ciri tertentu ya. Oke, selanjutnya itu saja dari Ibu. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar pada Google Classroom kalian. Dan tugas kalian adalah mengerjakan halaman 14, tabel 1, 2, dan 3 berdasarkan contoh yang ada di halaman sebelumnya. Terima kasih dari Ibu sudah menyaksikan slide dan menyimak dengan baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.